Shalom, selamat datang dalam program Podcast dalam segmen Rahasia. Renungan Harian Eklesia. Puji Tuhan, saya bacakan satu ayat dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Berbunyi demikian, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Puji Tuhan, haleluya. Saudara-saudara, dikatakan di sini bahwa demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Manusia memang dalam kelemahan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Ketika kita berdoa, mungkin doa kita sepertinya mentok, sepertinya belum dijawab, dan akhirnya kita menjadi kecewa dan berhenti berdoa. Dikatakan Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Saudara, kita penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan. Manusia penuh dengan ketidakberdayaan. Tetapi Roh Kudus itu sesuatu yang luar biasa. Dan dikatakan Dia akan berdoa kepada kita, ya, kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang terucapkan. Manusia terbatas. Doa kita mungkin semua kata-kata sudah kita sampaikan kepada Tuhan. Tetapi apabila kita berdoa dalam Roh Kudus, berdoa dalam bahasa roh, maka Roh Kudus itu dikatakan akan menyampaikan semua keluhan-keluhan yang ada pada kita kepada Allah. Keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Jadi Roh Kudus berdoa untuk kita, membantu kita dalam kelemahan kita. Oleh sebab itu saya ajak kita, saudaraku, mari berdoa dalam bahasa Roh Kudus. Kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, apalagi hari ini adalah hari Pentakosta, kita perlu dibaptis oleh Roh Kudus dan kita berdoa dalam Roh Kudus. Dan dikatakan Roh Kudus itu akan menyelidiki semua hati nurani, bahkan apapun yang terselubung. Roh Kudus tahu, dan Dia tahu bahwa Roh Kudus pun tidak akan pernah salah memberikan jawaban yang tepat bagi anak-anaknya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ambil waktumu dimanapun engkau berada, siapkan waktumu engkau datang berdoa, dan bukan hanya berdoa dengan akal pikiran kita semata, tapi kita berdoa dalam Roh Kudus. Roh Kudus itu akan memberikan semua apapun yang ada pada kita, dan Dia akan berikan jawaban, dan Dia tidak pernah salah. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita, mungkin saudara selama ini sudah tidak berdoa dalam bahasa roh. Saudara harus minta lagi, Tuhan, Engkau lawat aku kembali, biar Roh Kudus bekerja dalam kita, dan kita berdoa dalam bahasa roh. Saudara-saudara, kita akan melihat kelepasan, sesuatu yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, kiranya biar renungan saat ini saudara-saudara bisa menguatkan kita, dan kita kembali berdoa dalam bahasa roh. Mari galakkan, tingkatkan lagi. Roh Kudus itu akan bekerja di dalam kita secara luar biasa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk renungan-Mu pada saat ini. Mungkin selama ini kami tidak pernah lagi berdoa dalam bahasa roh. Biarlah Tuhan kembali mengurapi kami. Biar Roh Kudus tetap ada di dalam kami. Engkau tidak meninggalkan kami. Tapi kami akan berdoa dalam bahasa roh. Roh Kudus akan berikan kekuatan. Roh Kudus akan meniliki setiap hati nurani kami dalam pergumulan-pergumulan yang mungkin terbatas secara manusia. Roh Kudus akan mengerjakan semuanya dalam kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Berkati semua yang boleh menyaksikan acara ini. Dengan luar biasa Tuhan melawat kami, supaya kami kembali boleh bernyala-nyala, dipimpin oleh kuasa Roh Kudus untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.